Bikin bangga. Alhamdulillah, timnas Indonesia semakin berkelas. Tampil apik sampai Australia dibuat porak-poranda. Hasil timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda Muda bikin Jepang dan Bahrain keringat dingin. Bang Paes memang top Marco top, digempur habis-habisan oleh Australia. Satu Indonesia dibikin melongo. Inilah aksi gila Martin Paes yang bikin 5 penyelamatan apik saat hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong beri pujian berkelas. Ini baru super mantap. Berhasil permalukan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah begini, kata Presiden Jokowi. Rakyat Indonesia dipastikan sangat bahagia mendengar hal ini. Kecewa ngamuk sampai bentak-bentak pemain. Graham Arnold akui kecewa dengan para pemain timnas Australia usai dibikin malu Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sombong duluan? Menyala coach. Shin Tae-yong memang pelatih terbaik. Begini kata pelatih kesayangan kita Shin Tae-yong usai permalukan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan kaleng-kaleng. Yes, ini baru top. Alhamdulillah. Publik auto bahagia mendengar hal ini. Timnas Indonesia resmi salib timnas Malaysia di ranking FIFA. Tonton videonya sampai selesai. Kalian pasti akan sangat bahagia mendengar fakta baik ini. Akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan Shin Tae-yong pilih Marcelino Ferdinand sebagai starter ketimbang Tom Haye di laga timnas Indonesia versus Australia. Di luar dugaan ternyata ini alasannya. Australia sampai kina mental. Dikejutkan timnas Indonesia. Timnas Australia diprediksi bakal bernasib tragis seperti Korea Selatan di Olimpiade. Simak detail mengejutkan yang wajib kalian ketahui. Mengejutkan, bukan Martin Paes. Pemain grade A Eropa ini justru raih rating tertinggi pada laga timnas Indonesia versus Australia. Kok bisa? Simak detail lebih lengkapnya, ya agar kalian tidak gagal paham. Mengejutkan, media Vietnam kembali berulah. Media Vietnam tuduh Martin Paes dan kawan-kawan buat kegaduhan saat hadapi Australia. Begini katanya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia lagi-lagi membuat kejutan untuk penggemar sepak bola Indonesia. Pada laga tadi malam, Timnas Indonesia secara mengejutkan mampu menahan imbang Australia yang memiliki peringkat yang begitu tinggi di ranking FIFA. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, di mana kedua tim saling serang dengan intensitas tinggi. Timnas Indonesia yang diasuh Shin Tae-yong menurunkan formasi menyerang dan langsung menggebrak sejak peluit kick-off dibunyikan. Memasuki 15 menit pertama, Timnas Indonesia menunjukkan semangat tempur yang luar biasa. Di menit pertama, 2 tembakan on target langsung dilesatkan ke arah gawang Mateu Ryan, kiper Australia yang harus berjibaku mempertahankan gawangnya. Skuad Garuda yang dipimpin oleh Jai Itzes di lini belakang juga mengandalkan kecepatan dan daya serang pemain muda seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Intensitas tinggi yang ditampilkan Indonesia membuat Australia sedikit kelimpungan di menit-menit awal. Bahkan, 3 sepak pojok berhasil diperoleh dalam 3 menit pertama, menunjukkan dominasi sementara Garuda. Namun, Australia bukan tanpa perlawanan. Mereka segera menemukan ritme permainan dan mulai mengimbangi intensitas serangan Indonesia. Namun, salah satu peluang emas bagi skuad Garuda tercipta pada menit ke-8 saat Struijk mencoba menerobos kotak penalti Australia. Sayangnya, pergerakannya berhasil dihentikan oleh pertahanan lawan. Di menit ke-10, wasit mengeluarkan kartu kuning pertama bagi Australia yang diberikan kepada Craig Godwin setelah pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia. Kartu ini memberi sedikit momentum bagi timnas Indonesia untuk kembali menekan. Namun, selepas menit ke-15, Australia mulai mampu keluar dari tekanan dan mengambil alih kendali permainan. Martin Paes, kiper andalan timnas Indonesia, harus melakukan beberapa penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap imbang.
Hingga menit ke-22, setidaknya 3 penyelamatan krusial dilakukan oleh Paes, yang tampil sangat solid di bawah Mistar. Memasuki pertengahan babak pertama, Australia lebih banyak menguasai bola dan menciptakan tekanan. Gaya permainan fisikal khas Australia mulai terlihat, terutama dalam duel-duel udara yang cukup merepotkan pertahanan Indonesia. Berkali-kali Martin Paes harus berjibaku untuk mementahkan peluang lawan, termasuk penyelamatan gemilang pada menit ke-35 setelah tembakan keras pemain Australia membentur tiang gawang. Meskipun demikian, timnas Indonesia bukan tanpa peluang. Di menit ke-32, tendangan bebas yang dieksekusi Kelvin Verdong hampir saja dimanfaatkan oleh Jai Itzes, namun sundulannya melenceng tipis di sisi gawang. Kegagalan ini membuat Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk unggul lebih dulu. Pada menit ke-44, Keanu Bacchus dari Australia juga menerima kartu kuning yang menambah tekanan bagi tim tamu. Dengan 2 kartu kuning yang sudah dikeluarkan wasit, Australia harus berhati-hati dalam permainan mereka. Hingga akhir babak pertama, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Pertandingan berlangsung ketat dengan skor tetap 0-0 saat jeda. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong segera melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Witan Sulaiman menggantikan Rafael Struijk untuk menambah daya gedor di lini depan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam serangan Garuda. Di awal babak kedua, Indonesia mulai kembali mengambil inisiatif serangan. Namun, Australia juga tidak tinggal diam dan terus memberikan tekanan yang menyulitkan pertahanan Indonesia. Martin Paes kembali menjadi pahlawan dengan beberapa penyelamatan brilian, termasuk aksi heroik pada menit ke-68. Pada menit ke-57, timnas Indonesia harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat kartu kuning pertama setelah melakukan pelanggaran. Ini menjadi titik balik kecil bagi Australia yang semakin percaya diri mengendalikan permainan. Menit ke-63 menjadi momen krusial bagi Indonesia. Marcelino Ferdinand hampir mencetak gol, namun dukungan dari lini kedua yang terlambat membuat momentum serangan hilang begitu saja. Australia merespons dengan cepat dan melakukan 2 pergantian pemain pada menit ke-66. Craig Godwin dan Mitchell Duke ditarik keluar, digantikan oleh Joshua Nibert dan Adam Taggart. Meskipun mendapatkan tekanan dari Australia, pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jai Itzes dan Martin Paes tetap kukuh. Paes bahkan mencatatkan 5 penyelamatan hingga menit ke-70, menjadikannya sebagai bintang di lini belakang. Melihat peluang untuk terus menekan, Shin Tae-yong memasukkan Tom Haye untuk menggantikan Ivar Jenner pada menit ke-70. Harapannya adalah agar Indonesia mampu mendobrak pertahanan Australia dengan serangan-serangan yang lebih cepat dan bervariasi. Pada menit ke-80, Shin Tae-yong kembali melakukan perubahan dengan memasukkan Pratama Arhan menggantikan Marcelino Ferdinand. Arhan diharapkan dapat memberikan energi baru di sektor sayap Indonesia. Namun, pada 15 menit terakhir, Australia semakin mendominasi permainan. Mereka lebih banyak menguasai bola dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Meski begitu, timnas Indonesia tetap disiplin dalam bertahan dan mengandalkan serangan balik. Tambahan waktu 6 menit diberikan oleh wasit di akhir babak kedua, namun tak ada gol yang tercipta. Meskipun Australia terus menekan, pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Paes tetap kukuh hingga peluit panjang dibunyikan. Skor akhir 0-0 ini tentu menjadi hasil yang cukup positif bagi timnas Indonesia. Meskipun bermain di kandang sendiri, menghadapi tim sekelas Australia bukanlah tugas mudah. Performa luar biasa dari Martin Paes di bawah Mister Gawang menjadi kunci utama keberhasilan Indonesia menahan gempuran lawan. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil meraih poin penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, timnas Indonesia harus segera fokus ke laga berikutnya demi menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Tentu dengan hasil baik yang diraih timnas Indonesia tadi malam, menjadi sebuah kesadaran untuk lawan-lawan timnas Indonesia selanjutnya, yaitu Bahrain, Cina, dan Jepang. Walaupun Garuda mempunyai peringkat yang begitu jauh dari mereka di ranking FIFA, namun timnas Indonesia mampu memberikan kejutan yang tak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Seperti Arab Saudi dan Australia yang seringkali menjadi langganan Piala Dunia, mampu secara mengejutkan ditahan imbang oleh timnas Indonesia.
Tentu hasil ini adalah hasil yang sangat baik untuk Garuda. Bang Paes memang top Marco top, digempur habis-habisan oleh Australia. Satu Indonesia dibikin melongo. Inilah aksi gila Martin Paes yang bikin 5 penyelamatan apik saat hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong beri pujian berkelas. Penampilan Martin Paes saat timnas Indonesia bersua Australia pada laga kedua putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat pujian dari pelatih Shin Tae-yong. Menurut ST, Paes memimpin rekan setimnya dengan baik. Meladeni Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, malam WIB, Martin Paes kembali dipercaya mengawal gawang timnas Indonesia. Sebelumnya, kiper berusia 26 tahun tersebut menghuni pos di bawah mister gawang ketika tim Garuda bermain imbang 1-1 kontra Arab Saudi, 6 September 2024. Martin Paes bermain impresif dalam duel melawan Australia. Dia berhasil melakukan 5 penyelamatan dan membuat gawang timnas Indonesia clean sheet. Paes menepis 2 kans mencetak gol yang didapat Harry Souttar pada menit ke-21 dan 23. Sepasang peluang emas Craig Godwin menit ke-34 dan 58, serta bola hasil tendangan Adam Taggart pada menit ke-68. Penampilan solid Martin Paes di pos penjaga gawang membuat timnas Indonesia berhasil menahan Australia dengan skor 0-0. Puyan Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong mengaku puas dengan penampilan kinclong Martin Paes ketika mengawal gawang timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Paes mampu menjadi pemimpin untuk rekan setimnya, terutama di lini belakang. Pertandingan pertama dan kedua sama, Martin bermain sangat baik dan sebagai pemain paling belakang, memimpin timnya dengan baik, ucap mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut selepas pertandingan. Mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik jika semakin kompak dengan satu sama lain, tambah Shin Tae-yong. Di atas Australia. Berkat hasil tersebut, timnas Indonesia menempati peringkat keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda mendulang 2 poin dalam 2 pertandingan. Timnas Indonesia masih berada di atas Australia yang menghuni peringkat kelima dengan koleksi 1 angka. Setelah ini, timnas Indonesia akan bersua Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, pertandingan kedua tim akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa, 10 Oktober mendatang. Pada pertandingan Arab Saudi dan Australia, para pemain sangat bekerja keras dan bermain bagus. Jadi saya puas karena mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan, kata Shin Tae-yong. Ini baru super mantap. Berhasil permalukan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah begini, kata Presiden Jokowi. Rakyat Indonesia dipastikan sangat bahagia mendengar hal ini. Tim nasional, Timnas, Indonesia menahan imbang atas Australia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa 10 September malam. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Kepala negara mengucap rasa syukur atas hasil imbang tersebut. Mengingat Australia merupakan tim kuat dengan peringkat FIFA yang jauh di atas Indonesia. Ya patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin. Ini juga Australia dapat 1 poin lagi, kata Jokowi usai pertandingan. Jokowi menyampaikan, meski hanya hasil imbang, poin yang diperoleh sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2024. Dia berharap, poin-poin ini bisa menjadi bekal untuk meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan, ucap Jokowi. Kepala negara juga memuji perjuangan para pemain timnas yang mempunyai semangat tinggi, terutama penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes yang dinilainya tampil luar biasa. Kerja keras seluruh pemain di lapangan patut diapresiasi. Saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper, ujar Jokowi. Jokowi yang hadir bersama cucunya Jan Etes dan Lalembah Manah di stadion pun menyatakan,
membawa keluarga ke pertandingan adalah hal yang biasa dilakukan. Menonton pertandingan sepak bola di stadion memberikan pengalaman seru dan antusias. Saya mengajak cucu, biasa itu, papar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi merasa puas dengan penampilan timnas hari ini, mengingat perbedaan peringkat yang cukup jauh antara Indonesia dengan Australia. Menurutnya, hasil imbang melawan tim peringkat 24 dunia adalah pencapaian yang patut dibanggakan. Ya kalau kita bisa melihat sendiri, ini hati-hati loh, Australia peringkat 24, kita 131, lihat di situ dong, 131 lawan peringkat 24 dan bisa menahan imbang, dapat 1 poin, ucap Jokowi. Kecewa ngamuk sampai bentak-bentak pemain. Graham Arnold akui kecewa dengan para pemain timnas Australia usai dibikin malu Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sombong duluan, pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku kecewa setelah anak-anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh kala bertemu timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Socceroos itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Martin Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim merah putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Apalagi Australia sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebu Super, Gold Coast, Kamis, 5 September 2024. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini, kata Graham Arnold kepada awak media pasca pertandingan. Kami membuang banyak peluang pada laga malam ini. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Dengan hasil itu, Australia baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang sudah dijalani. Australia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas Australia ada Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan timnas Indonesia. Di bawah mereka terdapat Cina yang sudah merasakan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Sekedar informasi, Alessandro Circati, salah satu bek andalan timnas Australia, mengaku bahwa supporter Garuda sangat tidak berpengaruh pada penampilannya. Meski begitu, bek Australia, Alessandro Circati, justru tak akan merasa tertekan dengan kehadiran puluhan ribu supporter Indonesia di SUGBK nanti. Malahan, bek berusia 20 tahun itu bakal menikmati teror supporter Indonesia jika nantinya ia dimainkan saat melawan timnas Indonesia. Itu, banyak supporter, adalah sepak bola favorit saya, kata Circati dikutip dari ESPN Australia, Senin, 9 September 24. Itu memberi saya lebih banyak energi dan membuat saya ingin menang lebih banyak lagi. Lanjut bek yang menimba ilmu di Akademi Parma itu. Menyala coach, Shin Tae-yong memang pelatih terbaik. Begini kata pelatih kesayangan kita Shin Tae-yong usai permalukan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Australia memang sulit seusai hanya mampu menahan imbang. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, itu berakhir dengan skor 0-0 tanpa ada pemenang. Tim Merah Putih sebenarnya pada laga ini telah menekan sejak awal dan memberi ancaman melalui Ragnar Oratmangoen. Akan tetapi, Australia yang bermain cukup rapat membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Jual beli serangan terjadi hingga pertandingan babak kedua. Namun,
Kedua tim masih cukup buntu hingga memasuki menit ke-80. Bahkan Shin Tae-yong harus mengeluarkan pemain andalannya saat situasi sudah cukup buntu dengan menurunkan Pratama Arhan. Pemain dengan lemparan ke dalam itu diharapkan bisa membuat timnas Indonesia keluar dari kebuntuan pada menit ke-80 ini. Namun, masuknya Arhan pun tak membuat perubahan banyak, sehingga pertandingan tetap berakhir dengan skor imbang tanpa pemenang. Dengan hasil ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa pertandingan melawan Australia ini memang laga yang sangat sulit. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini memang menjadi pertandingan sangat sulit, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Menurut Shin Tae-yong, dalam pertandingan ini memang tak ada pemenang. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jay Itzes dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang, ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Shin pun berterima kasih kepada para pemain yang telah kerja keras hingga akhir. Dalam laga ini memang pemain timnas Indonesia tampil luar biasa. Bahkan Ragnar tampil bagus dengan membantu serangan dan bertahan. Tak lupa Martin Paes juga tampil luar biasa dengan melakukan 5 kali penyelamatan. Beberapa pemain tim Merah Putih memang tampil bagus dalam laga ini. Mereka tak menyerah dan sempat memberikan beberapa ancaman ke pertahanan Australia. Namun, akhirnya tim asuhan Shin Tae-yong belum juga bisa mencetak gol. Para pemain sudah kerja keras. Kami tinggal maju ke depan terus. Dan tim yang mau tidak mau kami pasti akan berkembang terus, tutur Shin. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Dengan hasil ini, timnas Indonesia masih menempati posisi keempat di grup C dengan mengemas 2 poin. Bukan kaleng-kaleng. Yes, ini baru top. Alhamdulillah. Publik auto bahagia mendengar hal ini. Timnas Indonesia resmi salib timnas Malaysia di ranking FIFA. Tonton videonya sampai selesai. Kalian pasti akan sangat bahagia mendengar fakta baik ini. Timnas Indonesia akhirnya kembali mencatatkan peningkatan signifikan di peringkat FIFA setelah ditahan imbang Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat hasil tersebut, Indonesia berhasil menyalip Malaysia yang sempat menduduki posisi lebih tinggi setelah meraih gelar juara Piala Pesta Bola Merdeka 2024. Skor imbang 0-0 melawan Australia memberi suntikan poin berharga bagi skuad Garuda, membuat posisi mereka kembali naik dalam daftar peringkat dunia. Beberapa waktu lalu, Malaysia berhasil mendongkrak posisinya dalam ranking FIFA setelah memenangkan Piala Pesta Bola Merdeka 2024. Pada final turnamen tersebut, Malaysia mengalahkan Lebanon, yang membuat mereka meraih tambahan 10,06 poin. Dengan tambahan poin itu, Harimau Malaya naik ke peringkat 131 FIFA, menggeser posisi timnas Indonesia yang kala itu berada di peringkat 132. Kemenangan Malaysia atas Lebanon membuat mereka naik 3 peringkat sekaligus, sebuah pencapaian yang tak bisa dianggap enteng. Sementara itu, timnas Indonesia yang sebelumnya hanya mampu meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak mendapatkan cukup poin untuk mempertahankan posisi. Alhasil, Indonesia terlempar ke peringkat 132. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Indonesia segera mengejar ketertinggalan dengan peluang yang mereka dapatkan saat menghadapi Australia. Bahkan, sebelum pertandingan, kalkulasi perolehan poin sudah diprediksi oleh laman Football Ranking. Berdasarkan hitung-hitungan poin, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang dari Australia untuk kembali menyalip Malaysia dan memperbaiki posisi di ranking FIFA. Pertandingan melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi titik balik penting bagi timnas Indonesia. Meskipun hanya meraih hasil imbang, Indonesia tetap mampu mendapatkan tambahan poin signifikan. Berdasarkan perhitungan yang sudah diprediksi sebelumnya, hasil imbang melawan tim skuad Australia akan memberi Indonesia tambahan 8,57 poin.
Poin tersebut sudah cukup untuk membawa Indonesia melompati Malaysia, mengingat selisih antara kedua negara hanya sekitar 2 poin saja. Sebelum pertandingan, Indonesia mengantongi 1115,60 poin, sementara Malaysia dengan hasil kemenangan mereka mengumpulkan 1117,63 poin. Tambahan 8,57 poin dari hasil imbang melawan Australia membuat Indonesia melesat dengan total 1124,17 poin, menempatkan mereka di peringkat 130 FIFA, naik 2 posisi sekaligus. Sebaliknya, Australia yang berada di posisi 25 FIFA harus kehilangan 8,57 poin akibat hasil imbang ini, meskipun mereka tetap bertahan di peringkat ke-25 dunia. Perolehan poin yang hilang bagi Australia menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam usahanya memperbaiki posisi di ranking FIFA. Sebelum pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk melesat jauh jika berhasil mengalahkan tim Jackson Irvine dan kawan-kawan. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan atas Australia, skuad Garuda akan mendapatkan suntikan 21,07 poin tambahan. Dengan total poin sebesar 1136,68, Indonesia tidak hanya menyalip Malaysia, tetapi juga beberapa tim lainnya, dan bisa berada di posisi 126 dalam ranking FIFA. Namun, hasil imbang 0-0 tetap menjadi hasil positif bagi Indonesia. Dengan tambahan poin yang diperoleh dari pertandingan ini, Indonesia kini berada dalam posisi lebih baik dan lebih percaya diri dalam menghadapi laga-laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Malaysia yang sempat unggul beberapa hari, kini harus puas kembali tertahan di posisi 132. Di sisi lain, kekalahan dari Australia bisa menjadi bencana bagi timnas Indonesia. Sebelum pertandingan, analisis perhitungan poin menunjukkan bahwa kekalahan dari Australia akan mengurangi poin Indonesia sebanyak 3,93 poin. Jika skenario ini terjadi, Indonesia tidak hanya gagal menyalip Malaysia, tetapi juga bisa merosot ke peringkat 133 FIFA. Skenario terburuk ini untungnya tidak terjadi. Timnas Indonesia mampu menampilkan performa solid di hadapan pendukungnya sendiri dan menahan gempuran serangan dari Australia yang bertabur pemain bintang. Meski hasilnya hanya imbang, namun poin yang didapat dari pertandingan ini sangat berarti bagi perjalanan Indonesia di ranking FIFA dan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Naik atau turunnya posisi Indonesia di ranking FIFA selalu menjadi perhatian penting bagi supporter dan pencinta sepak bola tanah air. Setiap pertandingan internasional, terutama di ajang seperti kualifikasi Piala Dunia, menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menambah poin dan memperbaiki posisi mereka di mata dunia. Kendati persaingan dengan Malaysia hanya soal 2 negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia di ranking FIFA juga menentukan bagaimana tim ini dipandang di kancah internasional. Naiknya Indonesia ke posisi 130 tentu memberikan motivasi lebih bagi skuad Garuda untuk terus melanjutkan tren positif ini. Selain itu, semakin tinggi peringkat Indonesia, semakin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan undangan pertandingan uji coba melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi. Hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Setelah berhasil menyalip Malaysia, tantangan berikutnya bagi timnas Indonesia adalah menjaga konsistensi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada 8 laga tersisa yang harus dilakoni oleh skuad Garuda, baik di kandang maupun tandang. Setiap pertandingan ini memberikan peluang untuk menambah poin lebih banyak lagi di ranking FIFA. Dengan posisi Indonesia yang kini naik ke peringkat 130, para pemain dan tim pelatih tentu diharapkan bisa menjaga momentum ini. Jika Indonesia mampu terus meraih hasil positif, baik itu hasil imbang atau kemenangan di laga-laga berikutnya, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan semakin kukuh dan terus naik di peringkat FIFA. Bagaimanapun, keberhasilan menyalip Malaysia ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Kini, tugas berikutnya adalah mempertahankan, bahkan meningkatkan posisi ini di setiap kesempatan yang ada. Akankah timnas Indonesia terus meroket di ranking FIFA? Perjalanan masih panjang, tetapi hasil dari pertandingan melawan Australia menjadi modal penting untuk mewujudkan mimpi tersebut. Akhirnya terungkap,
Ternyata ini alasan Shin Tae-yong pilih Marcelino Ferdinand sebagai starter ketimbang Tom Haye di laga Timnas Indonesia versus Australia. Di luar dugaan ternyata ini alasannya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk mencadangkan Tom Haye pada laga kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi pertandingan tersebut, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan dalam daftar susunan pemain dari laga sebelumnya melawan Arab Saudi. Martin Paes yang tampil prima di laga debutnya kembali dipercaya pelatih asal Korea Selatan itu tampil sebagai starter di bawah Mister Gawang. Perubahan terjadi di lini belakang dengan memasang Justin Hubner yang pada laga sebelumnya absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Justin Hubner akan membentuk trio dengan Rizky Ridho dan Jai Itzes di lini belakang skuad Garuda untuk menahan gempuran pemain Australia. Di lini tengah, Shin Tae-yong memutuskan untuk memasang Marcelino Ferdinand. Hal ini membuat Tom Haye duduk di bangku cadangan. Belum ada pernyataan resmi dari Shin Tae-yong soal alasan Tom Haye dicadangkan pada pertandingan melawan The Socceroos. Namun, besar kemungkinan kondisi Tom Haye belum fit 100% untuk bertanding bersama Timnas Indonesia karena beberapa alasan. Sebagai informasi, Tom Haye saat ini tidak memiliki klub sehingga otomatis membuatnya tak mengikuti pramusim. Padahal, pramusim sangat penting bagi seorang pemain yang akan memasuki kompetisi baru. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemain yang akan bertanding dengan intensitas dan level yang tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukti kondisi Tom Haye belum maksimal adalah saat melawan Arab Saudi, dia digantikan pada babak kedua. Selain itu, Shin Tae-yong pun menyatakan bahwa skuadnya mengalami kelelahan setelah terbang dari Arab Saudi ke Indonesia. Kami habis bertanding lawan Saudi kemarin dan langsung kembali ke Jakarta. Pemain pasti merasa lelah, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers sebelum laga kontra Australia, Senin 9 September. Australia sampai kena mental. Dikejutkan Timnas Indonesia. Timnas Australia diprediksi bakal bernasib tragis seperti Korea Selatan di Olimpiade. Simak detail mengejutkan yang wajib kalian ketahui. Setelah dikejutkan Timnas Indonesia, Australia ditakutkan gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Media-media Australia lewat nukilan Australian Associated Press, AAP, mengkhawatirkan nasib Socceroos setelah hasil terbaru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga kedua grup C putaran ketiga, Selasa, 10 September 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Australia dikejutkan Timnas Indonesia. Berstatus sebagai negara yang menempati ranking 24 FIFA, Australia ditahan Indonesia 0-0. Dalam ranking FIFA, Indonesia menempati posisi ke-133. Dilihat dari sisi manapun, di atas kertas seharusnya Australia bisa mengalahkan Timnas Indonesia. AAP menegaskan bahwa Australia adalah pihak yang kehilangan poin dalam laga melawan Indonesia kendati mereka bermain tandang. Harapan Socceroos untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cepat menjadi kabur setelah hasil 0-0 melawan Indonesia yang membuat frustrasi, tulis AAP. Hasil itu membuat Australia tanpa kemenangan dan tanpa gol dalam 2 pertandingan. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah mulai menyediakan tiket untuk tampil di putaran final turnamen di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat. Namun, hanya 2 tim peringkat teratas masing-masing grup yang mendapatkan tiket-tiket lolos langsung tersebut. 2 tim peringkat 3 dan 4 dari setiap grup akan melakoni playoff. Saat ini dengan baru memiliki 1 poin dari 2 laga, Australia menempati peringkat 5 klasemen grup C. Itu berarti tim asuhan Graham Arnold sekarang bahkan berada di luar kriteria tim-tim yang masih bisa melanjutkan langkah ke putaran kualifikasi berikutnya. Ancaman tidak lolos ke Piala Dunia 2026 jadi terlihat cukup nyata buat Mateu Ryan dan kawan-kawan. Kalau mereka sampai tidak lolos, sebuah rekor Australia akan putus. Sejak bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, pada 2006, Australia selalu lolos ke putaran final Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022 mirip dengan 2026,
Australia tidak pernah seburuk ini ketika berkompetisi di fase yang sama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Australia mampu meraih 6 poin dalam 2 pertandingan pertama di putaran ketiga. 4 tahun kemudian, mereka juga sanggup menyapu bersih 2 kemenangan dalam 2 laga pertama. Kalau Australia sampai gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dengan salah satu penyebabnya adalah kegagalan mengalahkan Indonesia, publik akan diingatkan pada tragedi nasional yang dialami Korea Selatan sekitar 5 bulan yang lalu. Timnas U23 Korea Selatan pernah memiliki rekor selalu lolos ke Olimpiade 8 kali berturut-turut pada selang 1992 hingga 2020. Namun, gara-gara kalah dari Timnas Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024, rekor Korsel pun putus. Australia sendiri menolak panik menyusul hasil mengecewakan mereka melawan Timnas Indonesia. Kami punya peluang di babak pertama maupun kedua tetapi gagal menyelesaikannya, kata penyerang Nestrau Iran Kunda seperti dikutip dari Al Jazeera. Kami mendominasi seluruh pertandingan. Mereka beruntung dan memiliki serangan baliknya. Kami sama sekali tidak panik. Tidak perlu seperti itu. 1 poin cukup baik tetapi betul bahwa kami berharap mendapatkan 3 poin. Pungkasnya. Mengejutkan. Bukan Martin Paes. Pemain grade A Eropa ini justru raih rating tertinggi pada laga Timnas Indonesia versus Australia. Kok bisa? Simak detail lebih lengkapnya ya agar kalian tidak gagal paham. Martin Paes ternyata bukan pemain Timnas Indonesia dengan rating tertinggi di pertandingan melawan Australia. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 10 September. Dalam laga tersebut, salah satu pemain dengan penampilan terbaik dari skuad Garuda adalah Martin Paes yang menahan sejumlah peluang Australia. Tercatat, pemain FC Dallas ini melakukan 5 kali penyelamatan krusial yang membuat gawang Indonesia tetap aman hingga akhir pertandingan. Meski demikian, Martin Paes ternyata bukan pemain dengan penampilan terbaik di pertandingan melawan The Socceroos. Menurut situs SofaScore, pemain Timnas Indonesia dengan rating tertinggi adalah Kelvin Verdong yang memiliki nilai 7,8. Sementara Martin Paes memiliki rating sebesar 7,5 dan menjadi pemain terbaik nomor 2 dari pasukan Shin Tae-yong. Pemain Timnas Indonesia dengan rating terendah di pertandingan ini justru jatuh kepada Nathan Choeon yang memiliki nilai 6,3. Mengejutkan, media Vietnam kembali berulah. Media Vietnam tuduh Martin Paes dan kawan-kawan buat kegaduhan saat hadapi Australia. Begini katanya, media Vietnam kembali menyoroti hasil pertandingan Timnas Indonesia usai sukses menahan tim sekelas Australia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 malam WIB, Martin Paes dan kolega mampu mencuri 1 poin usai memaksa laga berakhir dengan skor 0-0. Hasil itu tentu positif bagi Timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda yang hanya berada di peringkat 133 dunia sesuai rilis terakhir FIFA pada Juli 2024 lalu, berhasil membuat Australia yang menempati posisi 24 dunia kelimpungan. Dalam laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong melakukan sedikit rotasi dengan memainkan Justin Hubner dan mencadangkan Tom Haye serta Witan Sulaiman setelah keduanya sempat turun sebagai starter saat bersua Arab Saudi. Khusus untuk Martin Paes, sang kiper FC Dallas ini menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini karena telah melakukan sejumlah penyelamatan krusial. Di antaranya pada di menit 21, Martin Paes melakukan penyelamatan gemilang dengan mementahkan tembakan keras on target dari pemain Australia. Tak lama setelah itu, Martin Paes lagi-lagi menunjukkan kualitasnya dengan melakukan tepisan heroik dari tandukan pemain Australia hasil tendangan pojok, sehingga gawang Indonesia tetap aman. Kemudian di menit 35, Craig Godwin melepaskan sepakan keras dalam kotak penalti. Lagi-lagi Martin Paes menunjukkan kelasnya dan berhasil menepis bola. Ia membuat Garuda mampu menahan Australia 0-0 di babak pertama.
Kiper berusia 26 tahun itu kembali mementahkan peluang Australia pada menit 58. Ia melakukan penangkapan bola yang sempurna dari tendangan bebas yang dilepaskan Craig Godwin. Lalu pada menit 67, Paes berada di posisi yang tepat untuk menyelamatkan gawang timnas Indonesia dengan menangkap sepakan pemain Australia dari dalam kotak penalti yang sangat dekat. Selain itu, masih ada lagi aksi-aksi heroik lain yang dilakukan oleh Martin Paes, sehingga membuat timnas Indonesia meraih 1 poin. Namun perlu dicatat, hasil positif yang diraih Garuda atas Sochros juga berkat peran dan kerja keras seluruh pemain termasuk para bek yang dikawal Jai Itzes dan kawan-kawan. Rupanya, media Vietnam yakni The Tao 247 kembali mengomentari hasil pertandingan timnas Indonesia yang kali ini mampu menahan imbang Australia. Media Vietnam tersebut menyebutkan bahwa apa yang telah diraih oleh skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong membuat kegaduhan di jagat sepak bola khususnya dunia maya. Indonesia kembali mengejutkan Australia di kualifikasi Piala Dunia, tulis The Tao 247, dikutip Selasa, 10 September 2024. Indonesia kembali membuat kegaduhan saat menahan imbang Australia di kandang sendiri pada babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahnya. Terlepas dari hal itu, hasil imbang kontra Australia membuat timnas Indonesia untuk sementara mengumpulkan 2 poin dari 2 laga. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, lalu di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.